Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami. Bisa wah gue jadi susah mau. Udah kelamaan, Pak. Udah kelamaan kita nggak rekaman. Masih di Bicara Kopi. Inilah Bicara Kopi. Saya Rigi Uco. Dan saya Ahmad Fajar. Kita akan bagi-bagi resep kopi. Enggak, Pak. Gitu ya. Mungkin mau dibikin, Pak? Oh, kita bikin juga. Jadi selain orang yang satu itu, kita juga bikin. Biar kayak orang-orang. Biar kayak orang-orang. Di IGTV Bicara Kopi nanti kita bocorin semua resep-resep yang ada isi di kepala kita ya. Karena kan lo juga bikin espresso konsentrat. Iya, kan? bener banget. Itu bisa kita manfaatin. Kalian juga bikin tantangan challenge deh gitu. Bikin menu ya? Bikin menu nanti lah tapi itu ya giveaway nanti dari Bicara Kopi. Oke Jar, hari ini kita udah bisa rekaman berdua nih. Iya, akhirnya. Akhirnya kalian bisa ngeliat sendiri di video ini mungkin. Kita udah sebelah-sebelahan banget ini. Setelah berapa kali ya kita? Berapa purnama tuh Pak? Waduh, udah banyak sekali Pak. Akhirnya diborong juga rekaman ya. Bener, menunggu. Alhamdulillah selama COVID cukup produktif. Ternyata bisa produktif Ternyata juga, bisa Pak. produktif juga. Ya yang bakar stres sepanjang ternyata enggak. Oke Jar, gimana nih Jar? Ini kita udah bisa sama-sama. Kita berasa new normal itu jadinya. Padahal masih PSBB. Padahal masih PSBB. Palembang tuh masih PSBB. Hari ini saat kita rekaman tuh masih PSBB. Dan mungkin pas sampai tayang juga masih PSBB. Cuma memang dari awal itu kan sepertinya semangat new normalnya lebih besar, Pak. Betul banget. Sepertinya, karena kalau kita lihat ya kayak gitu. Tapi yang pasti kan memang beberapa kedai kopi termasuk kedai kopi lo kan memang sudah bisa dine in kan? Bisa dine in dengan protokol tertentu, Pak. Iya, betul. Katanya sih gitu. Artinya kalau kemarin kan memang ya udahlah kita struggle-nya di take away segala Kopi macam. literan lah kita sampai bahas itu juga. Sekarang kan kita memang sudah ya udahlah gitu kan kita bisa ngumpul lagi kayak lo bilang dengan protokol tertentu. Gitu. Ini udah banyak juga sih sebenarnya coffee shop atau tempat makan yang memang sudah bisa dine in. Oh iya, tempat makan malah udah lebih duluan mungkin lebih banyak. Ya soalnya kalau memang kayak kita bicara kalau misalnya ini terus dilanjutin mungkin perekonomian jadi lesu, Pak. Iya, Pak. Itu yang jadi masalah. Belum lagi sekarang kan perkantoran, orang kerja juga sudah mulai Udah beraktivitas mulai lagi. Beraktivitas lagi. Nggak WFH sudah mulai dikurangin lah gitu. Jadi Berarti ya udah emang- mulai ngantor kan? Iya, udah besok-besok udah mulai ngantor lagi. Memang belum kayak yang semula. Seperti Mungkin new normal. normalnya lagi gitu lah. Ini PSBB transisi kalau saya bilang. Transisi ke new normal. Gimana Jar? Kita mau bahas apa sih kemarin nih? Gue lupa. Iya, karena beberapa kedai kopi ya, sebenarnya beberapa tempat sih, tapi kan kita spesialnya mungkin ngomong kedai kopi itu, ya itu tadi Pak, gitu buka, mereka sudah mau membuka dengan menyambut new normal. Bener, Pak. Artinya sudah ada prosedur-prosedur ya. Beberapa kalau di Palembang juga sudah memang membuat template lah kita bilang. Lo kalau ke tempat kita begini gitu. Pakai masker lah, cuci tangan, cuci kaki gitu kan. Nah belum lagi kemudian ada beberapa share yang kayaknya memang ya gue nggak tahu sih itu validitasnya, tapi kayaknya cukup mewakili lah ya. Cukup mewakili lah. Kalau Ini juga gue kemarin baru dapat update tentang protokol untuk menyelenggarakan pernikahan Pak di gedung, Pak. oh ada juga. Ada juga Oh di gedung lah ya. di gedung. Khusus Pak. di gedung. Di gedung. Kalau di rumah nggak ya. Iya, bener Pak. Karena kan saya hampir mau mempunyai gedung, Pak. Itu ada protokol baru juga, kemarin baru dikirim, gue baru baca juga sih. Belum semua, itu juga ada. Artinya sih semuanya akhirnya menjadi menuju New normal. kenormalan itu. Ini normal ya. Tatanan dunia baru. Itu sudah empire Pak. itu sudah apa ya? Ini lu gimana nih? Ada berapa kedai yang lu singgapi pasca perpanjangan PSBB transisi ini, Pak? Belum banyak sih, karena memang beberapa tempat itu
masih menerapkan ini, belum bisa dine in beberapa. Mungkin iya masih lihat situasi juga kali ya. Atau iya memang mungkin mau ngabisin lah kali. Maksudnya kalau kita lihat kemarin itu kan ada beberapa fase katanya gitu kan. ya, Jadi ya kita anggap aja lah tanggal 15 ya, pertengahan ini bulan kayaknya Juni ini mungkin semuanya new normal tuh serentak gitu sama-sama loh gitu. gitu. Bisa jadi. Jadi kayaknya mereka mau mulai kayak gitu. Nah, cuma kok yang memang menarik itu ketika iya memang sih kalau kita bilang ya new normal ya kayak gitu ya. Ya apalah istilahnya. Artinya ketika lo akhirnya harus berinvestasi dalam tanda kutip pada hal-hal baru, cuci tangan misalnya. Entah itu sekedar pakai galon atau memang lo membuat station, kan ada beberapa tempat yang bikin punya station wastafel sendiri kan, pembuangan ya. di depan gitu. Terus gue kemarin tuh ke apotek itu dia nggak diputar pak, di kaki ngidupin airnya. Oh iya, ada kayak gitu. PI Ada di mall gitu. Penjahit kaki. Nah, itu kan memang benar-benar investasi yang benar-benar serius ya sampai ke situ. Cuman ya kayak pernah kita singgung, mungkin ya seperti ini bentuk adaptasi ya gue nggak bilang new normal. Ketika orang sadar atau dipaksa untuk mengikutin, ya udahlah, lo sebelum ya sebenarnya sih itu hal yang lumrah kali ya. Lo sebelum makan minum Ya, cuci tangan tuh hal yang iya. biasa gitu kan. Emang dari kita selebgram itu banget cuci tangan. Dari kita kecil dan ngajarin anak-anak kecil sebenarnya kan kayak gitu sebenarnya. Bahkan sebelum tidur pun harus cuci tangan, cuci kaki. Bener. Nggak langsung blek aja tidur. Langsung blek aja. Jadi ketika memulai seperti itu artinya akhirnya lo harus beradaptasi karena bisa jadi jangan-jangan gue bilang itu adalah sebuah standar baru pak. Apalagi kalau kita ngomongin hospitality misalnya. Bener. Itu sebuah standar. Wah, di tempat ini ternyata nggak menyediakan cuci tangan di depan misalnya. Mungkin menjadi sebuah penilaian. Tapi di belakang lagi, ada. di belakang ada. Jadi ke belakang dulu ya. Terus sekalian mandi-mandi dulu. Ini sih sebenarnya kayaknya memang kayak kalau F&B memang harus ada tempat cuci tangan lah ya. Event itu di depan ataupun di belakang. Kayaknya itu emang. Iya, kalau emang F&B udah memang ada di situ. So, Ini minum lokasi kelobokan ya. Ya cuma beberapa tempat kayak misal perkantoran atau apotek, rumah sakit itu kan memang sebenarnya nggak ada, cuma saat ini akhirnya jadi ada gitu. Mall Atau juga. beberapa tempat kayak minimarket lah yang sebelumnya kita juga nggak berharap itu ada kan gitu. Nah, sekarang jadi ada. Aduh. Mana nih jadi? Apakah ini gua sih nggak tahu ya, cuma gua rasa kalau gua ngelihat sih beberapa hari belakangan ketika ini menjadi transisi new normal. Kayaknya orang memang akhirnya udah kangen juga emang yang namanya kumpul-kumpul ya Pak. Iya, kalau itu ceritanya sebenarnya mungkin tuntutannya sama besarnya Pak antara yang punya usaha pengen menghidupi usahanya, satu lagi pengen keluar pengen gitu keluar, kan. pengen nongkrong gitu. Itu Capek juga kali di rumah kan. Ya, gue dengar beberapa obrolan juga di podcast juga sebenarnya orang tuh udah pada mungkin disorientasi juga kali Pak. Ya lo bayangin deh, lo sampai pada tahap ini udah hari apa ya gitu kan. Belum lagi kemarin sampai dengan kemarin sholat Jumat nggak ada buat yang muslim. Iya. Itu kan benar-benar membunuh orientasi lu terhadap hari kan. Benar. Biasanya kan ya lu libur ada hari Jumat lu patokan misalnya, atau misalnya teman-teman yang hari Minggu misalnya. Ya, tapi kita lupa juga kan ini hari Jumat ternyata. Pas yang kemarin itu kan gue keluar, oh iya ini Jumat gitu. Tapi gue udah sempet sholat Jumat tuh di. Oh iya kemarin sudah mulai buka. Ya, pengarahannya juga tetap juga pakai protokol tertentu juga Pak. Oh, tetap, Bawa sejadah ya. sendiri. Wudhu aja boleh di situ Pak. Udah mulai situ ya. Boleh. Dan tempat wudhu sekarang di masjid banyak ini sabun sekarang. Oh gitu. Walaupun sebenarnya bodoh nggak pakai sabun ya. Iya, baru nggak pakai sabun, cuci muka. Jadi kalau misalnya perkembangan ini gimana? Kalau lu melihat bahwa apakah kita sudah mulai perekonomian kita sudah mulai bergerak lagi di dunia kopi ini?
Kalau ini itu berapa? Ini baru perpanjangan ya. Baru mungkin. perpanjangan Baru tanggal berapa hari. 16 Juni ya, 16 Juni baru selesai itu yang kedua. Selesai yang kedua. Dan kayaknya nggak ada yang berharap untuk ditambah lagi sebenarnya. Bener Pak, kita termasuk Palembang termasuk yang telat kayaknya ya. Telat untuk melakukan Memulai, PSBB, ya. jadi soalnya orang udah Kopi Baik aja udah sempet tutup gitu demi Biar bareng ya. karantina itu, taunya Ada yang buka juga. ada yang buka juga. Ya. Ya beberapa hal mungkin beberapa orang dan ini udah mulai jenuh lah di rumah kali ya. WFH udah mulai jenuh. Jadi PSBB terasa telat dan mungkin PAD juga udah habis Pak. Iya. Dia nggak. Ya walaupun katanya serapannya cuma baru berapa persen sih. Ketawa dengan. Kok bisa gitu? Tapi ini jelas pasti semua orang merasakan hal jauh di luar dari sakitnya sih. Secara ekonomi pasti Iya. berat banget sih. Jadi sebenarnya mungkin sakitnya ya ada dan beberapa, cuman dampaknya sih lebih Iya, terasa, dampaknya. lebih memukul lagi. Betul, itu sangat memukul Pak. Buat saya itu sangat memukul Pak. Makanya saya merasakan sebenarnya ya udahlah kalau emang sudah jalan oke-oke aja nih. Tapi kalau perkembangan misalnya kayak jualan es kopi susu literan itu trennya masih Pak? Atau makin kesini orang sudah mulai makin merasa sebagai konsumen makin menjenuh juga? Gua kebetulan lagi stop jual literan Pak, jadi agak nggak kebaca memang juga. lo udah lagi stop. Belum mulai lagi sih, gue pengen mulai lagi cuma kayaknya enggak. Cuma ada beberapa customer kita yang kemarin sempet nyangkut tetap pesen nggak 1-2 gitu. Tapi kita nggak ngejalanin bikin PO apa segala macam kayak Oh, iya. sebelumnya itu enggak. Gue nggak ngeliat juga lo bikin PO soalnya. Betul. Kan? Dan gue nggak tahu ya secara real, tapi kalau dari di Instagram misalnya, bilang hype-nya pun udah berkurang lah. Ya, Hype orang untuk menjualnya lagi gitu loh. Ada beberapa yang konsisten dengan template-templatenya yang masih ada, cuma sebagian itu kayaknya sudah apa ya, justru mengedepankan dine in dengan SOP gitu. Kayaknya sudah kembali ke hitahnya lagi. Ya mungkin sebagian tidak merasakan hal yang sama seperti kita kali. Kalau kita ya saat ini memang lagi stop Pak, memang memberi kesempatan buat orang-orang lain. Ada juga yang baru selama ditutup terus baru mau buka, tapi bukanya belum dine in Pak, bukanya mau jual literan dulu. Iya ada Kayaknya- Pak, di Jakarta juga banyak ternyata Iya. Pak. Beberapa teman-teman kita juga ternyata nggak punya toko offline ya Pak. Oh gitu. Emang ketika PSBB dia muncul, beberapa jualannya online, bikin PO juga gitu juga. bikin PO. Lumayan juga tuh Pak, bisa apa ya, 140 botol kalau sekali Sehari. PO-nya. Oh ya lumayan lah gitu. Nah ini, cuma mungkin sekarang memang akhirnya berkurang lah kali ya. Iya. Atau tapi ya sebenarnya tetap masih menarik Pak, karena kan selama ini kan gue berteori kopi-kopi literan atau yang itu kan sebenarnya dinikmatin untuk bersama-sama. Betul kan, banget, gitu. Pak. Untuk kantoran. Nah ketika kantoran sudah mulai aktif, apakah Kita lihat Pak. trennya itu literan? Karena gue mungkin Gua akan penasaran. Senin depan mungkin gue akan ini akan mulai melakukan BO-BO gitu Pak. Karena kan gue ngelihat pas di sini ya kantor juga belum 100% Betul. bisa ini kan. Senin depan kan baru benar-benar ini ya Iya, tapi itu pun kayak kantor gue paling cuman masih di 50%-an. 50%. Ya, Cuma kan, total mungkin paling 75% lah. ya, cuma kan waktu kerja nggak sampai jam 2 lagi kan Pak. Waktu kerja sudah full kalau Sudah kita full, sih, kan? ya. Makanya. Orangnya yang dikurangin itu memang. Kalau Bikin kemarin-kemarin kan masih jam 2 Pak. Ngapain Pak jam 2 mending nongkrong aja. Makanya ngedepanin dine-in Pak. Ya, mungkin Senin depan waktu yang pas buat kita kalau mau bikin PO lah. gitu juga karena Triknya di situ. karena kalau misalnya itu tempat makan juga sudah mulai banyak. Benar. Tempat dine in itu sudah, walaupun katanya sih kan kayak dikurangin jumlah kursinya Iya. gitu kan. Banyak yang di X kan gitu. Iya. Tapi sebelum itu pun sebelum belum puasa gue pernah makan itu memang sudah dimulai Pak. Ada beberapa tempat sudah mulai. Ini misalnya kayak meja nih 4 gitu kan, jadi bikin kayak silang gitu. Oh, oke. Sudah ada yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya lo datang bertiga ya udah satu beda meja. Satunya bisa jadi.
Cuman yang pasti itu kan mengurangi okupansi ya. Benar. Otomatis kan. Otomatis. Otomatis. Gua aja kok tadi lihat di Jakarta dia cuma bisa dine in 16 orang Pak dalam satu kedai. Udah yang harus Biasanya jadi dia mengurangin satu meja tuh cuma 2 orang Pak. Biasanya 4. Iya, biasanya 4. Berarti kalau 30-an otomatis ya. Artinya dari 30-an, 32 tiba-tiba jadi 16 orang. Lumayan sih Pak. 40-an ya, 40 orang jadi 16 orang. Atau bikin meja-meja kecil aja pakai meja sekolahan. Ada sorokan ya. Kayak meja-meja kuliahan itu kan. Satu Sendirian, doang, satu doang kan udah nama mejanya kan gitu. Bisa dilipat itu ya. Iya. Sebanyak tuh. Di stand lu gitu juga. Kan ada yang kayak gitu. Tinggal jajir aja tuh ya. Bisa Pak. Apa gua jadi reseller kursi itu aja Pak. Tapi ini jelas bahwa bisnis ya kalau kedai kopi benar-benar menuju new normal, cuma mungkin susah juga Pak sebenarnya Pak. Ketika transisi new normal juga gue juga masih membatasin orang untuk datang Pak. Meja aja itu masih ditumpuk gitu. Nggak semua lo pakai kan? Nggak semua dipakai. Dan beberapa orang juga pasti yang ada kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh juga lah. Kalau sekarang, kalau dulu kan masih main kumpul gitu, main game sama sekarang udah. Kayaknya juga mungkin orangnya juga masih beradaptasi ya Pak. Bener banget Pak. Jadi mungkin mereka masih melepas kangen aja nih. Gue pengen nongkrong, begitu duduk ya udahlah gitu kan. Dan hanya baru sebatas itu. Waktunya juga nggak lama. Kita juga bisa tutup sampai lama juga susah juga Pak. Oke, iya. Jam berapa sih? Jam 9? 9-an lah. 9. Dan kayaknya kemarin gara-gara PSBB itu kayaknya semua orang juga terbiasa jam 9, setengah 9 udah mulai cabut, jam 9 cabut gitu. Iya. Kayaknya sih buat mereka itu menjadi normal Pak. Iya. Tapi gua nggak tahu ke depannya apakah mungkin kalau misalnya kita bikin coffee shop jam bukanya sama kayak dulu gitu. Jam pulang jam 12 malam gitu. So, Maksudnya balik lagi ke jam-jam Iya. malam. tapi gue nggak tahu juga ya, soalnya kalau gue beberapa kali sepedahan balik itu kalau udah malam sepi banget Pak. Udah sepi Memang ya? menyeramkan maksud gue deh. Akhirnya menjadi cukup seram juga. Belum lagi banyak penjahat-penjahat yang tahanan-tahanan yang udah dibebasin kan udah 2 gelombang lagi Pak. Oh iya. Iya kayaknya itu juga ini sih Nah, agak iya. susah ya. Cuma kalau gue sih bilang kayaknya kan kayak gue pernah kaget pas ke Jakarta ke coffee shop apa tutup jam apa ya? Les order jam 8, setengah 9 ya kan gue kaget. Masa order setengah 9 ya kan? Tapi jangan-jangan bisa jadi tapi belum tentu juga ya. Memang karena pembiasaannya beda ya. Ya kebiasaannya beda sih. Kebiasaannya Kayak beda. misal lu di Thailand apa segala macam. Thailand tuh lu begitu habis maghrib udah nggak bisa ngopi lagi Pak. Udah berubah jadi tempat firma. Artinya dia nge-replace gitu jadi orang malam memang ngembir. Kalau di kita kayaknya malam memang masih ngopi kayaknya. Ya sebenarnya sama sih kayak gitu. Ruko-ruko tuh kalau sore tutup ya, jadi pecel lele. Jadi pecel lele. Iya benar. Ya kayak di Jepang juga gitu Pak. Kalau udah malam kan udah sake dan lain-lain yang dijual. Oh, iya. Jadi kopi pasti setelah maghrib udah susah kita nyari. Kebutuhannya udah beda. Udah beda. Kayak Jakarta juga kayak gitu kayaknya. Beberapa tempat ya. Kalau kita ke selatan kayaknya masih banyak yang buka lah. Apa karena itu malam minggu? Tapi mungkin karena tempatnya kali ya. Tempatnya, Daerah selatan daerah kan. selatan memang masih ramai. Sentranya itu banget sepanjang jalan itu. Kalau iya sih gue dulu iya Pak. Kalau selatan memang tetap masih buka malam. Berarti gue salah tempat rumahnya. Iya, kemarin kita di Mana itu? daerah Pluit kan. Oh, kalau itu memang berubah tempat makan itu. iya. Iya, itu dari selatan ke utara itu, Pak. Iya, jauh banget itu. Jauh banget. Muter memang, Pak. Makanya kita agak kebingungan waktu itu. Udah beda suasananya. Kok jadi seafood semua. Tapi gue nggak tahu tuh yang gue masih menebak-nebak bahwa apakah kita akan terbiasa dengan hal-hal pulang jam 9 malam keluar dari coffee shop gitu di Palembang gitu. Di Palembang. Palembang lu balik jam 9
Karena yang nggak tahu ya. Mungkin beda kalau di kota-kota besar ya, Jakarta mungkin mereka mungkin kalau orang kantoran harus keluar agak malam. Mungkin karena macet, menghindari macet misalnya gitu kan. Mungkin akhirnya bisa jam 8 gitu. Jadi mereka mungkin jadi transit gitu, tempat transit dulu. Kalau kita kan jam 5 tank udah bisa pulang sampai rumah, Pak. Rumah. Coffee shop tuh udah mandi, Pak. Keluar lagi belum. Jatuhnya. Kalau mereka belum, Pak. Ini udah tempat transit kan gitu ya baratnya kalau di sana. Tapi nggak tahu kalau daerah yang kayak daerah remote-nya, daerah pinggirnya sebenarnya sampai malam juga kan, Pak? Nggak juga, di Jakarta Barat itu nggak gitu, Pak. Nggak gitu ya. Cuma kalau daerah mungkin mentok-mentok Tangerangnya segala macam mungkin. Tangerang kota nggak susah, Pak. Tangerang Selatan mungkin. Kalau emang selatan tuh emang ya? Iya, namanya selatan tuh emang Tangerang Selatan, Jakarta Selatan deketan pula, Pak. Kok bisa batasan. Ya? Kalau sama selatan sebelahan ya. Bintaro kan Stan ke Tangsel, Pak. Iya. Bintaro kan Jakarta Selatan langsung. Udah deket-deketan lah kalau yang gitu. Ngomongin protokol gimana nih, Pak? Pak? Iya, gue nggak ada contekan. Lo ada contekan? Nggak ada contekan sih gue sebenarnya. Gue apa? Cuma kalau yang dibilangnya kayak misalnya mesti menyiapkan apa? Tapi sebenarnya nggak ada. Gue ada yang bener-bener baru nggak ya dari itu yang lo belum tahu atau apa gitu misalnya. Kalau dari pemerintah kayaknya nggak ada ya. Cuma setahu gue yang gue kirimin semalam ya, The Copy itu adalah pengajuan, Pak. Pengajuan. Baru pengajuan. Maksudnya pengajuan? Oh, yang ada dia mengajukan protokol kesehatan di coffee shop gitu. Oh gitu. Nah itu baru jadi. Gue aja belum baca itu. Soalnya beberapa di Jakarta tuh ada yang satu meja 2 orang, ada yang satu meja bisa berempat, cuma nggak boleh lebih. Atau disekar kayak main bridge itu. Gini-gini. Berempat tapi nggak lihat-lihatan ya. Ya bisa juga sih, beberapa juga kayaknya sih mungkin memang protokol-protokol ini dibuat oleh asosiasi tertentu ya, Pak. Kayak Gojek juga kan bikin apa sih? Yang shield belakang itu lah ya. Shield gitu. Oh itu untuk motor, ya? Gue pikir untuk mobil, Pak. Yang shield itu. Untuk motor juga. Jadi proyekan, Pak. Proyekan yang punya shield itu. Berapa itu sih kalau peraturan kayaknya masih ke coffee shop masing-masing kayaknya kalau gue lihat ya. Soalnya beberapa ada yang boleh 4 orang, ada yang boleh 2 orang. Ada yang cuci tangan, ada yang enggak. Maksudnya lo nggak harus cuci tangan dulu baru masuk gitu atau gimana. Ada juga sih kayak gitu. Atau misalnya lo taruh tempat cuci tangan, apa lo perhatiin bahwa orang itu udah cuci tangan atau enggak? Ya, kan nggak mungkin juga. Terus saya begitu masuk, belum cuci tangan dulu gitu misalnya. Ya, kita nggak tahu sih. So mungkin semua sepakat bahwa masuk kedai kopi harus pakai masker. Jangan kayak kita nih. Udah saya pakai masker. Beberapa tuh pada pakai masker, cuma peraturan belum ada. Baru ada pengajuan aja sih. Semuanya nih kayaknya semua. Jadi kayaknya memang lebih ke dari kitanya ya, dari si pelaku usahanya untuk menyesuaikan dengan apa ya? Kalau dibilang aturannya yang baku banget, belum ada. Yang secara real gimana sih mengatur di bahasan istilahnya normal aja belum pernah diketok sih secara benar. secara normal itu, juga belum, Pak, sebenarnya kan masih PSBB kita. Yang dilihat memang ada beberapa kayak di coffee shop itu memang sudah bikin versi mereka sendiri ya. Sebenarnya nggak beda-beda jauh sih. Masih sama-sama juga. Nggak jauh-jauh dari masker, cuci tangan kan, terus tempat duduk, social distancing dan lain-lain. Lebih kayak physical ya, sorry. Nah paling yang jadi masalah jam buka kali Pak ya. Ya, benar. Sebenarnya yang paling dibutuhkan sebenarnya mungkin itu kali ya. Karena kan itu yang paling tergantung di situ. Kalau itu kan bisa bikin sendiri. Bener sih itu. Kalau kita kayaknya karena kemarin udah biasa aja Pak tutup jam 9. Jadi
kayaknya. Karena kalau gue denger di beberapa itu kan, memang dia kayak, tapi nggak ada yang benar-benar strict aturannya bahwa harus jam segini kan gitu. Nggak ada. Mall udah buka kayaknya kalau gue lihat itu ada beberapa buka jam 12. Ada yang baru jam 10. 6. Oh, udah normal jam 10. Cuma mungkin di mall tuh kalau nggak salah sih peraturannya tidak boleh membawa anak di bawah 12 tahun. Oh gitu. Ada Peraturan mallnya. Peraturan mallnya. Tergantung mallnya. Tergantung mallnya, Pak. Gue lupa mall apa aja. Jadi sama aja berarti ya. Maksudnya lebih ke usernya yang Iya. bikin prosedur. Masalah PI sama PS deh. Oh iya. Pasti. Kalau PTC boleh bayi juga nggak apa-apa kayaknya. Sana mau ditambah. Ya gue penasaran, tapi kalau bioskop itu belum ya? Bioskop katanya minggu-minggu depan, Pak. Minggu-minggu depan. Bioskop udah pakai mulai. social distancing nggak? Kayaknya Selang-seling. selang-seling kayaknya, Pak. Rugi itu, Pak. Rugi lah, Pak. Pacaran. Pacaran nonton jauh-jauhan. Itu nggak bisa lagi berniat jahat juga. Iya, Gue mau bener. duduk di sini nih. Rasanya di bioskop yang punya tempat tidur ya. Oh iya. Tidurnya sendiri-sendiri. Lalu sebagai yang pernah berkecimpung di bioskop kan tahu kan gimana muter satu dan muter Iya, sama itu penonton aja. sama aja kosnya. Tapi ya mau nggak mau daripada bulukan mah jamuran. Dan itu pasti terjadi tuh, Pak. Soalnya ruangan itu kan benar-benar Iya. nggak kena udara. Nah, tertutup nggak kena cahaya lagi. Udaranya benar-benar cuma dari AC doang. Karena ada AC dia aman. Kalau AC nggak Kalau nyalain, nggak nyala pasti bulukan. bulukan. Nah, kalau nggak salah sih bioskop minggu-minggu depan udah mulai mau buka. Lagi-lagi dengan protokol masing-masing. Mungkin SX1 Cinema Polis, sorry. Udah ganti nama. Udah Cinemark lagi. CGV dan lain-lain mungkin punya peraturan yang beda-beda. Gue dengar-dengar sih kayak gitu kan, paling yang pasti mau nggak mau menjaga jarak gitu, kelang satu. Ya bersyukurlah buat yang hobi nonton sendirian. Kayak lo ya. Ya nggak ada masalah. Kalau biasa nonton berdua, kalau itu jadikan kencan kan susah. Iya. Atau misalnya nonton ramean, nobar, lu nggak bisa gosip, nggak bisa mentertawakan sesuatu pas lagi nonton. Atau harus menertawakan tapi jauh-jauhan. Jauh-jauhan, Pak. Jadi ribet. riuh banget ya. Ya itu sebenarnya juga berlaku balik ke misalnya ke coffee shop kan, Pak. Iya. Akhirnya Lu nongkrong jadi gimana lu mau nongkrong rame dengan kondisi terpisah-pisah. Lu Betul. bayangin lah kalau misalnya lu biasa berenam bertujuh dengan spot yang cuman berapa belas, ya udah habis di situ semua ibaratnya. gue aja kemarin lebih banyak yang berdiri, Pak. Iya, daripada karena gue cuma menyisakan bangku, meja dikit banget. Udah kayak di bar-bar gitu ya berdiri ya. Lihat kemarin sorry. Lalu motor, pada megang cup kan gitu. Udah kayak di- Tapi bukannya itu kayak keren gitu, coffee shop yang berdiri bener. Kayaknya gitu. Cuma nggak boleh Pak dalam Islam. Iya. Pak. Paling pada jongkok mereka pas minum. Gue ingin dia mau nawar. Oh iya. Mau nawar tuh beli kopi gue pas minum ngilang, Pak. Oh, iya. Jongkok Jongkok bawah. dulu. Lalu nongol lagi. Yang bikin mood kayak gitu. Kayak nggak ada tempat duduk. Tempat Ya. duduk. Iya, kalau event-event kopi sepi banget ya otomatis ya. Otomatis Belum mall aja nggak ada tempat event. Ya, siapa? Kalau penyelenggaraan kan belum ada, Pak. Oh iya, penyelenggaraan belum ada, Apa? ya. Event-event konser dan lain-lain. Iya. Ya, itu kan termasuk dalam konser lah kali kan. Iya masuk lah. Ya kalau lo bilang kawin aja masih mau dibikin protokolnya, pestanya maksudnya. Itu gue lupa, IBRC, ILAC dan lain-lain itu tertunda ya? Antara tertunda atau Online kali ya? ya kalau ILAC mungkin lah Pak online. Udah IBRC biasa mungkin kan lah. itu online. IBRC. Tapi pernah waktu itu kan Pak. Iya. Apa ya? Iya, tapi yang beda kompetisi. penyelenggara, Pak. Iya, beda penyelenggara. Cuma maksudnya, gue nggak tahu penilaiannya gimana tuh caranya. Nggak ngerti Lo cuma juga. menceritakan gitu kan, dan nggak bisa Beda jauh. dicicip. Kalau latihan kan udah biasa. Makanya itu gue mau nanyain ICTC juga gitu. Ya.
Kayaknya sih ditunda sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Berarti tahun ini ada kemungkinan bahwa WBC itu Yang nggak jelas ada ya? WBC-nya udah nggak ada kan? Udah fix. Udah fix nggak ada tahun ini? Kayaknya udah fix nggak ada. Tahun ini? Wah, mungkin gue salah, tapi kayaknya udah fix nggak ada WBC-nya. WBC. Kalau Aeropress sudah pasti batal. Ya. World Aeropress-nya. Nah, kalau yang itu, soalnya kalau mau dipaksain kan sekitar Juli atau Agustus. Iya harus ya, makanya gue Iya. ini udah mau mulai lagi. Kan nih nggak maksud semua masalahnya. Kalau kita ngomongin dunia kan nggak semua sama. Beberapa negara mungkin udah ngerasa aman. Tapi Ya, beberapa. masa iya dia mau membiarkan misalnya dari mana nih? Dari Indonesia misalnya. gue. Karantina dulu 2 minggu. Karantina udah 2 minggu ya. Tahu-tahu pas 2 minggu positif, wah gagal. Menang WO. Ya, susah sih. Tapi memang belum lah. Karena untuk bikin event kan harus cari tempat. Betul. Sekarang aja belum ada tempat untuk yang disediakan untuk bikin event kan mungkin. Ya, juara-juara lokal Iya. saat ini kan udah muncul masalah kalau IBC kan. Iya, ICI sudah ada kan Udah. 2 kan. Udah ada. Yang tapi nggak usah kemana-mana. Kalau Miki udah lah tahun kemarin udah sudah Iya, pernah. udah enggak ini. Kesian banget kalau juara baru misal. Atau Raymond misal juara tahun ini. Kesian banget. Kayak gue Kayak balik ngicipin deh. ke sana. Nggak balik kampung ke sana ya. Ya gue bisa datang ke tempat itu terus ceng-cengin dia. Oh lu juaranya nggak pergi-pergi. Ya, itu jadi lucu banget. Untuk Miki. Oh Miki udah biasa lah ya, dia udah pernah gitu kan. Udah tahun kemarin. Miki siapa? Berarti juara tahun ini bisa berlaganya di 2021 kalau misalnya terjadi. Ya atau ya udah nggak ada aja gitu. Gak bakal ada aja Nggak gitu. ada. Diulang yang 2021 ya 2021 mungkin. Oh mulai dari awal lagi. Mulai dari nol lah kayak Pertamina. Ya udahlah gitu, nggak ada. Gitu, kan. Gue yakin Raymond ikut kalau 2021 kayak gitu. Mulai dari nol soalnya. Soalnya tinggal ini udah Juli kayaknya Jakarta sekarang katanya transisi, cuma kita Kayaknya nggak tahu. mungkin lah ya. Yang kalau nggak salah kan katanya yang ICTC sama ILAK sama apa satu lagi yang apa good apa yang pakai campur itu semacam mixologi itu Oh, kan ada iya. satu lagi kan. Iya, Nah, betul. kalau teman kalau itu kan nggak di work memang. Cuman kalau 2 itu katanya sih awalnya kan pertama di Bali, terus mau digeser ke Jakarta. Cuman Jakarta kan Belum juga. nggak ada tempat juga buat penyelenggaraan. Iya belum. Ada. Jadi kemungkinan tertunda lah ya. Atau mungkin Atau mungkin memang nggak ada sama memang sekali. nggak ada sama sekali. Ya apalagi ya, ICTC kayaknya lebih riskan lagi kan ya. Iya. Dengan lo harus cicip-cicip Jadi film ini. kalau ILAK kan bikin doang. Bikin doang. Ilak mungkin terjadi lah ya. Kalau secara online kan bisa aja kan? Iya bisa. Maksudnya virtual latihan kan udah sering gitu maksudnya. Pakai Zoom. Nunjuknya gimana? biar Pakai sah nomor, penilaiannya. pakai ya. nomor lah. 1 detik set gitu kan. Nah, itu jadi pertanyaan lagi kan kalau misalnya penilaian di belakang. Tapi kalau ICTC memang ya gimana ya namanya dunia chip ya. Ya susah kayaknya ya. Soalnya mungkin juga kalaupun memang 2021 akan ada WBC, harusnya jadi ini apa? Punya regulasi yang baru juga kayaknya. Mungkin, nah itu tadi Pak, mungkin itu new normalnya juga kali Pak, berpengaruh. Dan mungkin akan berimbas juga kalau misalnya suatu saat ada event-event juga Pak. Ya kita nggak tahu kalau misalnya pada akhirnya, kayak gue ya atau misalnya bikin event lu ya. bikin event misalnya, lu diminta bikin event, pasti akan jadi pertimbangan juga kan. Atau setidaknya apa sih SCAI atau apa bikin protokol lagi yang harus kita ikuti. Bener juga sih. Yang akhirnya ngaruh ke IO untuk Bikin event ya. bikin event. Semua kali ya, maksudnya nggak cuman kopi lah ya. Yang kalau ya mungkin itu kali Pak yang dimaksud bentukan new normalnya itu. Kopi.
kalau jualan ya udahlah, mungkin orang udah pada paham lah gimana bentuk protokol kalau di kedai kopi. Jadi kalau ini event kayaknya bakal benar-benar ada yang beda. Nah kayak ya cupping aja udah ada protokolnya kemarin gitu kan. Makanya cupping udah ada, ICTC belum jalan. ICTC belum jalan. Mungkin ya itu kan cupping. Ya kalau misalnya sabar aja lah kalian ikut ICTC. Ya cupping ya kalau lo bikin lomba terus ngejuri emang bakal kayak gitu lagi kan kayak itu. Balik-balik lagi gitu. Ya sekolah-sekolah kopi aja penyesuaian juga pasti kan. Ya itu belum tahu juga tuh kayak misalnya Mas Adi tuh kan kayaknya kemarin tuh inkubasi banget gimana bikin protokol kelas yang baru gitu kan. Dan sekarang belum tahu tuh bentuknya. Belum mulai, kita juga belum ikutan lagi Pak. Iya. Jadi kayaknya memang ngomongin protokol itu ternyata nggak cuma di ngomongin kedai aja kalau kita ngomongin kopi. Banyak banget yang akhirnya jadi saling berhubungan juga. Masalah sekolahnya lah, lomba-lomba juga. Lomba yang belum. Eventnya dia ini masih bingung juga gimana kalau misalnya gue diminta untuk bikin lomba, susah juga Bang. Ya itu. Ya kayak apa ya? Sebenarnya sih nggak terlalu masalah. Karena mungkin orang mengurangi pemakaian benda yang mungkin bisa dipakai bersama kan. Yeah. Kemarin itu gue dapet info kayak misalnya tempat gym itu mereka nggak menyediakan handuk lagi Pak. Oh gitu. Jadi pakai pribadi, pakai sendiri. Sampai kapan itu Pak? Nah itu yang gue nggak tahu. Gue juga baru dengar. Ya gue ya maklum sih karena kayak kalau nggak salah di Starbucks aja nggak boleh bawa tumbler sendiri Pak. Oh gitu. Jadi benar-benar mereka kasih yang disposable. Iya. Kalau logikanya kan kita kan bawa sendiri, punya kita sendiri, harusnya aman dong gitu kan. Cuman mungkin gitu kan dalam pemahaman mereka itu akan kan pasti mengerti juga sih apakah nanti cuci terus akan mengontaminasi si baristanya gitu kan. Nah itu yang nggak tahu tuh. Jadi supaya aman lo pakai cup dari kita. Jadi kemarin pas ada teman gue pun ibaratnya beli tumbler di situ, nggak bawa nih benar-benar baru beli itu pun nggak bisa. Oh, padahal baru tahu Bang. Baru ngambil di situ tuh ya, baru beli di situ tuh ya, itu nggak bisa. Dia benar-benar pakai cup-cup yang biasa itu. Nah, terus gue dengar juga kayak tempat gym itu nggak menyediain handuk-handuk lagi gitu kan. Terus harus daftar online kalau mau ikut kelas gitu kan. Karena mengukur apa okupansi tempatnya gitu kan. Biar nggak penuh, boleh di jam-jam tertentu biasa kan. Nah itu yang sebenarnya juga ya kalau lo kan merubah ya kan dari sedotan stainless ke balik lagi ke plastik. Nah ya mungkin sebenarnya sama pertimbangannya kenapa tumbler nggak boleh kan? Iya, walaupun sebenarnya ya kan tumbler dicuci juga. Kan? Sebelum diisi juga cuci juga kan? Harusnya sih bisa. Gak tahu tuh. Gue sampai tumbler yang baru dibeli di situ kan nggak diisi gitu kan? Ngapain dipajang Pak kalau gitu? Ya dijual kan, tapi nggak bisa langsung diisi. Tapi nggak bisa langsung diisi ya? Dijual buat dibawa pulang? Buat dibawa pulang, buat jadi hiasan di rumah kali Pak. Kolektor. Nah itu. Tapi gue baru tahu itu sih sebenarnya. Wah itu kayak Starbucks sampai melakukan hal itu juga gitu. Saya ya sampai segitunya gitu ya. Selain ternyata dia jual literan juga ya. Yang harga mahal itu. Oh enggak sih, enggak. 100.000 cuma 90, 100.000. Iya, sana lah. Mahal. Masih ada kedai lain yang lebih mahal lah. Ada kedai yang enggak seberapa. Yang namanya enggak segede itu lebih mahal. Iya, benar. Iya, tapi ada protokol seperti itu ternyata. Yang kita juga enggak yang satu bilang ada ya. Ya kayak gue bawa sendiri. Iya, berarti nggak bisa di tanggal 20 ada diskon 50% ke Starbucks. Hari Selasa nggak bisa ya? Nggak bisa itu. Sekarang bukan per tanggal, per hari. Oh, per hari. Hari tertentu. Hari tertentu. Atau setiap hari. Tiap hari kalau lu dapat line, Pak. Ternyata line-nya tiap hari juga.
Tapi itu kan kebijakan. Nah itu kan mungkin kebijakan dari perusahaan atau dari store-nya. Yang ya mungkin kalau kita cari korelasinya juga mungkin belum paham juga kita kenapa. Ya kayak lu dine in makan kan tetap aja pak. Piring dari situ. Iya bener. Nggak tahu kita bersih apa enggak. Iya. Harusnya kita juga kayak gitu ya. Ini kita gimana tahu kan? Saya nggak mau langsung di mulut aja ya. Saya bikin latte art di situ di mulut ya. Iya. Harusnya kita mawas diri juga ya ketika itu. Oh, lu nggak boleh, gue juga takut tau pakai barang lu gitu kan. Gue mau pakai tumbler. Nah kalau ada beberapa tempat itu tempat makan dia waktu hidang diplastikin. Oh, piringnya. Ya. Gue enggak kemarin deh. Gue ke Wong Solo kemarin. Lu coba ke tempat yang lebih rame deh, yang waktu PSBB masih rame ya. Apa dia? Oh, iya. Oh, lu di Iba gitu ya? Oke. Wah, berasa makan di kereta api gue. Malah cuci piring. Kalau kan dia piring biasa tapi ditutup pakai wrap. Iya, betul. Plastik itu kan. Oh, kayak gini ya sekarang. Gue pikir, apa karena menunya? Pas gue liat, oh ternyata semua kayak gituin, Pak. Ini kalau nggak habis bisa lebih bagus gitu. Mikirnya gitu kan. Ya kali, Pak, gitu bisa ada ya. Cuman yang jadi pikirannya adalah kalau misalnya itu sebenarnya bisa dilakukan, segitu pentingnya itu dilakukan sekarang. Jadi sebenarnya selama ini ngapain gitu, Pak? Kenapa selama ini tidak gitu? Kadang gue mikirnya kayak gitu, Pak. Cuma menurut gue sih kalau sampai pakai wrapping, sebenarnya itu kan sama-sama barang ya di tempat lu gitu. Iya. Jadi kita nggak tahu wrappingnya sebenarnya apa. Iya. Kalau kita mau mikir-mikir itu kan sebenarnya tidak lebih aman sebenarnya. Masih aman lu pakai piring sebenarnya. Bisa lu cuci, Pak. Ya. Pakai sabun hilang terus bisa ya masih lebih inilah lu pakai. Cuma kalau kita ngomongin prosedur itu kan sebenarnya kayak kita bilang tadi itu kan bukan sebenarnya sesuatu yang secara pribadi itu kan bukan sesuatu yang benar-benar baru kan untuk kita. Iya benar. Cuma kalau yang wrapping baru tuh, Pak. Oh ya, kalau itu gue baru lihat banget itu. Itu buat ini lah, bener kayak di kereta api atau lu lagi di pesawat gitu nggak sih? Nggak tahu lah kalau di bisnis. Kalau di pesawat kalau kereta api kayak gitu, lo datang pesan Indomie atau nasi goreng ya kan, dibungkus gitu kan. Nah gue nggak taugh tuh kenapa dia dikasih wrapping itu gue nggak karena ngerti. dia nggak bisa nyuci piring, Pak. Iya tapi kan Airnya kan terbatas. Ya tapi kan pakai piring tetap, Pak. Iya. Atasnya aja kan dikasih plastik. Tahu dah. Yang jelas itu menyesatkan. Ya udahlah dia kayak gitu aja. Untungnya bisa di-wrapping lah, semua makanannya itu bisa di-wrapping dan bisa terjaga ya. Nggak hancur-hancur. Dan lo bisa bawa balik gitu. Gitu. Nah kalau paling kayaknya enggak. Tapi ya itulah ya beberapa cerita kita di tempat makan ya. Masa-masa transisi ya. Gue belum dapat sih kalau yang di wrapping itu selama. Gue jarang makan di luar soalnya. Nasi bungkus itu Pak cuma di wrapping, Pak. Ya iyalah namanya nasi bungkus. Nasi padang tuh di wrapping pakai daun, Pak. Pakai plastik deh. Plastik dalamnya apa pakai kertas juga gitu. Nah, itulah yang gue tahu cuma. Nah, yang beberapa mungkin dalam tanda kutip tuh inovasi itu muncul. Iya, benar. Mungkin lo nggak kepikiran juga ternyata. Tapi kalau yang itu penting nggak penting lah ya. Gue nggak penting lah. Cuma kalau yang tumbler gue kaget juga sih kalau. Iya. Tapi mungkin lo bisa coba, Pak, karena gue juga kaget pas. Kayaknya gue pernah baca di Instagramnya mungkin ya. Dan begitu gue datang, ternyata memang benar. Bahwa itu nggak bisa di ini. Makanya gue sengaja nggak bawa tumbler pada waktu itu, karena ya udahlah mau pakai ini. Tapi ternyata teman gue memang beli tumbler di situ, tetap nggak boleh, Pak. Yang lo ke Raja Wali kemarin ya? Itu tetap nggak boleh, Pak. Nah gue kaget ya. Ya oke lah kalau udah bawa dari rumah lu curiga gitu kan. Masa tumbler dari tempat lu curiga juga kan?
Berarti kita harus curiga Ya. kan. Disposable yang dia pakai di situ. Gimana? Iya, buat kalian ya. Itu logikanya masuk tuh. Tapi beberapa maksud gue, di masa kayak gini pun korporasi besar pun sampai main Ya, sampai segitunya. sampai Pak. sebegitunya, terus kayak pizza Iya. sampai ngecer juga gitu kan, bikin macet. Mereka juga aja sampai segitunya gitu. Ya semua orang beradaptasi lah dengan cepat. Kalau gue ngeliat sih sebenarnya Pizza Hut itu termasuk corporate besar yang cepat banget beradaptasi. Cepet beradaptasi. Ketika dia langsung mengupayakan armada motor dia untuk Itu yang istilahnya Canvassing, antar bola ya, bukan iya, jemput antar bola. bola. Antar bola. antar bola ke orang gitu kan. Nggak sini sepi, pindah ke tempat Pindah lain. lagi, iya. Gue itu lumayan ini sih. Iya sih bang. Makanya kalau gue lihat sih, mungkin yang paling besar itu korporat besar itu yang paling cepat beradaptasi Pizza Hut salah satunya Pak. Iya. Dan kini aja nggak sampai segitunya Pak jual donat Pak. Iya, padahal dia donat ya. Iya. Yang mungkin jauh lebih gampang jual satuan yang nggak. Iya. Mungkin- Mungkin mereka udah biasa pakai SMS Pak, beli 6 gratis 6 itu. Atau kalau Dunkin mungkin nggak ada deliverynya Pak, nggak ada armada motor kali. Iya, adaptasi bang. Adaptasi harusnya. Motor karyawannya bayarin aja gitu. Akhirnya. Bener. Itu mereka juga kalau dipikir-pikir kan demi ngidupin karyawannya juga kan. Betul. Harusnya segitu. Kayak Dan kini- Starbucks aja kan sampai buka kayak apa, Grab and Go di depannya Iya, di kan. depan. Nggak masuk ke store-nya beberapa. Ya dia tahan untuk keluar store untuk Ah. nyamperin di parkiran gitu. Iya, sampai segitunya. Ya Dunkin wajar lah Pak. Soalnya Dunkin ada salah satu store di Jakarta yang tutup Pak. Karena dia tidak mampu beradaptasi. Tapi kayak ya, sekarang kan udah kayaknya mulai hari ya, kemarin kali ya, udah mulai banyak dine in beberapa tempat ya. Malam minggu. Mulai minggu kayaknya startnya udah mulai. Malam minggu pas banget itu. Cuma kalau nggak salah kemarin semalam beritanya dapet ada ini juga, masih keliling juga petugas-petugas COVID itu masih ya. di daerah Kenten kemarin masih. Ada yang dimasukin. Gitu. Soalnya gue lihat beberapa tuh sudah ada yang opening pakai live musik. Oh itu gue tahu itu. Ada beberapa, soalnya gue lihat ada 2 tempat yang kayak gitu kan. Kayak ya benar-benar kayak biasa lah. Kayak kemarin-kemarin. Kemarin gitu. Kayak nggak ada apa-apa gitu. Lu buat opening malam minggu pakai live musik ya udah ya. Ya kan kamu juga jaga jarak kalau sudah main kayak gitu kan. Ya sudahlah terserah mereka lah. Cuman kan maksud gue kadang ada sebagian yang ya kayak lo bilang yang kebetulan dikunjungi terus diberikan semacam peringatan gitu kan. Yang sementara yang lain ya udahlah gitu. kayak nggak ada apa-apa. Iya, makanya kita memang kultur kita tuh memang diajarin untuk simpati, Pak. Tapi tidak berempati, Pak. Kasihan aja ya. Iya. Kasihan aja Pak nggak berempati. Soalnya kadang tuh gini, gue punya ini permisalan adalah misalnya lu ngajak anak lo acara ulang tahun di panti asuhan, Pak. Oke. Ya kan? Lu diajari bahwa itu simpati kepada Iya. orang-orang yang nggak punya orang tua. Tapi lu membuat drama gimana si ibu bapaknya nyiumin anaknya begitu masih motong kue Mempertontonkan berarti. gitu. Kan empatinya nggak ada, Pak. Hanya simpati aja gitu. Iya. Oh, lu simpati, cuma tidak Lu kasihan berempati. nggak punya orang tua. Iya. Kalau emang lu mau ke situ ya sendirian aja, orang tuanya nggak usah ikut. Iya. Atau lu mau kasih apa sih udah kasih aja udah. Iya, bener. Makanya gue bilang kalau di ini kayaknya kulturnya emang simpati. Tapi nggak empati. Benar-benar. Beberapa orang buka, beberapa orang ngikutin protokol, beberapa orang Iya. itu buka normal seperti biasa. aja gitu. Dan itu bukannya di pinggir-pinggiran juga maksud gue. Kalau misalnya pinggir-pinggir kayak di rumah dekat, sementara di dekat rumah orang tua gue aja rutin loh dilewatin. Rutin. Padahal itu pada tutup semua, Pak. Ya? Iya, kampung namanya perkampungan, bukan daerah usaha itu, Pak. Paling ada warung ibarat katanya. Razia apa warung deh di Semarang. situ? Itu rutin tuh, paling enggak tuh hampir tiap hari ada.
lewat gitu kan. Mungkin dia mau ke arah sana kali ya, tembusan, nggak tahu lah. Bisa itu ya. Jadi memang sampai segitu ya, padahal kalau pikir-pikir ya pinggiran juga, mau nongkrong juga ya paling akam sih kan nongkrong. Bener sih. Ya, teman satu permainan yang Iya, buat gue tuh nggak harus diraja kali ya. Iya, iya. Satu KTP itu Pak. Satu alamat rumah. Itu Pak. alamat rumah kan. Ya cuma sebelah-sebelahan. Nggak ada tempat itu pun mereka pasti ya. Mereka di rumah aja pun pasti ketemu gitu. Tapi ya kayak gitu kondisinya, maksud gue. Ya itu tadi sih, simpati. Simpati tapi tidak benar. Benar simpati. Aduh, oke lah kalau begitu. Inilah bicara kopi. Ya mudah-mudahan di kesempatan berikutnya Kita bisa lebih apa ya, dibilang lebih normal. susah juga ya. Cuma tetap sehat lah pokoknya. Tetap Ya, itu sehat. yang Ikutin utama protokol sih. yang memang harus ada di kedai, tempat makan ataupun tempat olahraga kali ya. Mungkin setelah pertengahan atau bulan depan mungkin sudah mulai new normal. Kayaknya sudah mulai. Ya new atau enggak new ya udah Ya normal lah ya. normal lah ya gitu. Ketika udah pada waras ya mungkin bisa di ini. Cuma mungkin ada beberapa protokol yang memang harus kalian patuhi dan itu jangan di ini kali. Iya, Ikutin aja lah. Nggak ada salahnya juga loh, lu cuci tangan ya untuk diri lu sendiri. Iya, pakai masker Iya, lah, pakai ya. masker juga Juga kemana-mana pakai masker lah. Ya, Jangan lu nunggu checkpoint dulu baru pakai masker ya kan. Ya, kayak lu naik motor sebenarnya udah biasa pakai masker kan kalau di motor. Iya. Apalagi kalau jarak jauh. Bener banget. Tapi lu masih kaji lagi tuh kalau sepedaan pakai masker kan? Wah itu juga ya, kemarin ada yang meninggal soalnya. Nah, kalau itu memang harus dikaji lagi memang kalau yang itu. Iya, Tapi kalau yang selama bisa dilakuin ya lakuin lah gitu. Nggak usah cari-cari pembenaran. bener. Sama bisa Jangan dilakukan. bikin geli lah. Ya pokoknya selama itu masih logis buat kita ya, memang untuk kita juga nggak apa-apa lah. Ikutin aja, tetap sehat biar kita bisa tetap ngopi juga tetap, itu yang paling penting. Jauhin narkoba karena gua baru wawancara sama BNN. Gue berasa sudah jadi duta saat ini. Jauhin narkoba, pilih kopi. Nah, itu pesan gue. Oh gitu ya. Gak usah dipilih parah dulu. Gak usah dipilih. Udah jelas. Udah jelas itu berbahaya. Oke, dukung terus Kopi Baik. Kopi Baik, bicara kopi. Saking kelamaan ya. Tadi kelamaan gue gak pernah ini asli nih Pak. Oke, kita mesti rekaman sering ini. Dukung terus bicara kopi. Saya Rigo Ujo. Dan saya Ahmad Fajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.